Halo guys, jumpa lagi bersama duo ODGJ kesayangan kalian, orang dengan bujong. Au. Kemarin great, kok sekarang good? Ih, basah tete lu. Ya namanya tete ya, semua basah lah. Pentil lu ngaceng. Ini pentil gue juga. Au. Ketemu lagi bersama duo reviewer terviral, terngakak, terpopuler, terkocak, ternyatir, terhula hoop, tersuling. tersinga. Terjambak. Apa lagi kalau bukan di ADC? Ada apa di sinema? Bau deh donatnya. Dunkin Donat pertama dengan topping jigong. Sudah bersama kami dua para ADGJ, sudah pasti kita akan mereview film di bioskop. Filmnya masih sama kayak yang kemarin, cuman hari ini kita kedatangan dua film baru aja. Yang pertama ada Ganjil Genap. Salah. Dari sini, dari belakang sih. Apa? Hah? Apa? Kacamata. Nah, kedatangan dua film baru doang di bioskop. Yang pertama ada Ganjil Genap. Yang kedua, ya ini akan kita bahas. Filmnya akan berjudul. Kan bukan akan berjudul, emang udah ada judulnya. Film yang sudah berjudul. Ah betul. Film yang Sudah berjudul. Film yang sudah berjudul. Why do you love me? I So don't sweet know. And tenderly. Itu dia. Film ini diproduksi oleh Agus Basuki dan Agung Haryanto, didirektori oleh Herwin Novianto. Tepuk tangan. Tepuk kacamata. Didirektori oleh Herwin Novianto, ditulis oleh Alim Studio, dibintangi oleh Adipati Dolken, Jeffrey Nicole, Onadio Leonardo, TJ, Lyodra Ginting, Vegeta, Goku, dan juga Hinata. dan juga ada saksikan penampilan spesial dari BH Sunade. Dan juga ada dari Tato Jiraya. Dan juga penampilan unik. Unik. Penampilan unik yang tidak biasa. Saksikan juga penampilan unik dari Lady Gaga featuring Nadia Omara. Nadia. Film ini bercerita tentang tiga laki-laki. Persahabatan. Ini kalau masih ada ini barang-barang di sini nih semuanya pasti kagak kelar-kelar nih, gila bajingan ini padahal. Jadi rusak HP gue, kebalik anjing. Kebalik, jadi rusak. Nah, tiga laki-laki berusia 20 tahun. Tiga laki-laki berusia 20 tahun. Memulai perjalanan darat, Pak. Oh, mau perjalanan darat. Berharap mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka, Pak. Oh, terus apalagi yang kamu lakukan di sana? Baskara, Pak. Saya nggak nanya namanya. Dia seorang penderita saraf lumpuh. Danton juga, Pak, dengan tumor otak yang melumpuhkan bagian bawah tubuhnya, Pak. Oke, siapa lagi? Ada Miko dan penderita retinitis pigmentosa, Pak. Apa itu? Retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa itu adalah penyakit di sekitar penis, saraf penis terjepit gitu, Pak. Jadinya mata agak buram-buram ngeblur, Pak. Oh, oke. Mata sebelah mana? Mata sebelah dahi, Pak. Oh, oke. Dah, silakan kamu ke kasir. Gila. Tapi mereka tidak akan membiarkan apapun menghalangi perjalanan mereka ke Surabaya. Mereka sangat ingin kehilangan keperawanan mereka. Itulah ceritanya. Perjakaan, goblok. Di situ tulisnya keperawanan, tolong. Film ini sedang tayang di bioskop dan kita sangat menganjurkan untuk menonton film ini. Nonton deh. Nonton dong, Pun ya. Ya. Tapi kalau kalian pengen di spoiler karena habis ini kita akan bicara spoiler. Betul. Kalau yang nggak mau kena spoiler, silakan kalian nonton dulu. Nanti kalian balik lagi ke sini dan kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kok nggak dimaki-maki? Karena film bagus. Oke, Alpi, apa yang catatan hitam dari film ini? Catatan film ini yang menurut gua hitam adalah Selain jemputnya Jeffrey Nicole?
Nggak di ini. Itu sih tadi. Tapi Jeffrey Nicole hitam apa blonde ya? Ya gua nggak tahu anjing. Menurut lo? Blonde kali. Menurut gue nggak berjemput. Kalau gue sih catatan hitam di film ini yang pertama itu beberapa case menurut gue cukup. Beberapa case menurut gue cukup kurang sih. Bentar ininya keluar. Apa nih? Banyak gimmick ya. Banyak gimmick tapi kurang semua. Bisa ditolong sama editor HS nanti. Ya semoga ketolong ya. Semoga ketolong sama Semoga editor ketolong ya. HS. Semoga ketolong ya. Kan emang HS tumpuan kita semua di sini. Misalnya Nih, gini. Seperti Misalnya ini. gini. Mirror, mirror on the wall, who's the freeze of them all? Muncul gambar, Pi. Muncul gambar. Nah, ini lucu nih. Nih lihat ya gambarnya. Nah, Tuh. ya kan? Lucu kan? Ternyata dia orang yang paling tampan di negara ini. Iya. Siapakah dia? Nanti Ya, kita nanti sama-sama kita lihat saksikan pas sudah sendiri. jadi ya. Apa yang lo gak suka dari film ini? Gue dulu ya. Kalau gue sih yang Gue sampai bingung loh mikir apa yang gak suka. ya udah apa yang gue nggak suka dari film ini deh. Ya udah. Kalau yang lo nggak suka. Ya nggak tahu. Ya lu jawab. Apa yang gue nggak suka dari film ini? Yang gue nggak suka tuh ini cast-nya itu selain mereka berempat yang cast utama ini menurut gue tuh cukup kurang sih. Padahal udah diisi dengan aktor-aktor kelas kakap ya, tapi maksud gue cukup kurang apa ya? Terutama ibunya sama adik-adiknya itu sih, ibunya ketiga orang ini, sama adiknya si Anton sih. Menurut gue yang aktingnya agak kurang sih. Tapi semua itu masih bisa diselamatkan karena porsi mereka di film itu dikit gitu. Betul. Gak banyak, jadi aku masih bisa memaafkan itu sih. Oh iya, gue jadi inget iya. Kalau gue sih kurang sukanya adalah nggak kerasa kayak orang tua dan anak ya. Betul, jadi kayak terlalu sinetron banget, hubungan keluarga sinetron gitu sih, Iya. yang gue nggak suka sih, nggak terasa naturalnya, itu sih kalau gue. Terus yang kedua adalah si Onat ini sebagai orang buta di beberapa adegan itu terlalu melihat untuk orang buta gitu, terlalu ini loh, terlalu lancar. Terlalu melihat untuk orang buta ya. Iya, bener. terlalu lancar. Misalnya kayak gini, ada adegan yang dia disuruh buka kaca, langsung dibuka kaca. Kagak ada adegan dia nyari-nyari dulu ininya di mana Iya. gagangnya. Iya, betul. Ada adegan siapa namanya? Si Miko. Iya. Miko, kasih bayar dia. Ambil uang di tas saya, di saku depan. Langsung tepat, anjing. langsung dapat tangannya Langsung begini, depat. dikasih gitu. Terus itu sih si Onat ini terlalu melihat untuk orang buta gitu sih menurut gue sih. Di beberapa scene doang Di sih, tapi beberapa scene, di sisanya beberapa oke. scene. Udah sih itu aja sih kalau dari gue catatan hitam. Dari lu ada nggak catatan hitam? Ini sih sama, sebenarnya gue bukan catatan hitam sih, gue lebih kayak bingung gitu. Gue harus mereka tuh kan sebenarnya tujuan utamanya adalah konteksnya mereka bertiga disabilitas, pengen melepas keperjakaan. Udah. Nah, udah, goals mereka itu doang. Dibumbui dengan embel-embel kayak pengen biar mandiri lah, makanya melakukan road trip segala macem. Nah, tapi yang gua bingung adalah ini kok kayak dari backsoundnya pada saat izin gak diizinin terus dia kayak meyakinkannya dengan cara kayak ini bertiga nih orang-orang disabilitas ini kayak mau berangkat perang anjir. Kayak mau berangkat perang atau kayak lagi mau ngambil kitab suci anjing, kayak tolong please, tolong dikabulkan, tolong diizinkan, kayak gitu, kayak ini penting Terlalu banget. dramatis. Iya. Terlalu dramatis. Dramatisir, ketahuan sama adenya kan, terus dia bilang kakak butuh perjalanan ini, kakak harus pergi. Gue kayak di situ ekspresi gue kayak Tapi tetap bentar gimana nih? Tapi tetap meskipun begitu sampai habis gue tungguin kagak ada tuh kelihatan jemput-jemputnya mereka semua ya. Kagak diliatin si bestie gue Adipati Dolken. Bestie gue anjir. Sosok bestie. Foto gue sama Adipati. Kan belum tentu bestie, foto baru nge-fans namanya tolong. Fancy. Iya ya, sampai akhir gue tungguin kagak ada yang terlihat jemput. Ya bukan, ini kan bukan film bokep tolol, ini kan film ini. Bahkan pelajar pun gak kelihatan loh sama sekali. Sama sekali sampai habis. Sehelai pun enggak. Yang ngerti sih sebenarnya kan kayak maksudnya gue tahu kenapa dibuat kayak gitu karena maksudnya mereka ingin membangun suasana itu biar si Jeffrey Nicole ini, si Anton ini menghabiskan detik-detik terakhir bersama keluarganya. Jadi kayak keluarga itu susah banget melepaskannya gitu loh. Nah, pada saat si Jeffrey Nicole-nya ini divonis, setelah ada vonisan itu baru kayak disinilah dramatisirnya. Iya, disinilah alasannya gue baru tahu kayak gitu. Tapi tetap aja menurut gue agak sedikit berlebihan. Padahal kalau dikurangin dikit menurut gue bisa jadi ini lebih normal gitu, lebih terlihat wajar. Lebih natural dan wajar menurutmu gitu. Ya. Ini saran aja gitu. Ini menurutmu kan? Menurut gue. Ini bukan harus ya, ini menurut gue doang. Ada lagi nggak? Harus ini. Pokoknya setelah video ini tayang, para sutradara wajib menarik film-film Why Do You Love Me dari bioskop, diedit ulang, lalu ditayangkan sesuai kemauan kita. Enggak. Ini perintah. Perintah.
Kalau enggak, saya tidak akan menonton film ini 2 kali. Lah, kata sutradaranya kok ngatur. Udah sih, ada sih, ada nggak ada sih. Terus ada lagi, pada saat si Jeffrey Nicole kan mau pergi tuh, udah bawa koper, dia mangkuk koper sambil ngayu sepatu roda, apa kursi roda. Sepeda roda. Kursi roda, goblok, mana ada sepeda roda, tolol. Kebalik ya? Sepeda emang ada rodanya sih. Ada, tapi gua kebalik ternyata roda sepeda. Yuk. Kan udah mangkuk koper. Mangkuk bapaknya juga tuh. Adiknya mamanya. Adiknya mamanya jadi hamburger tolong enggak. Dia mangkuk koper si Jeffrey Nicole. Pokoknya kalau nonton ini tinggalkan logika dasar kalian ya. Nikmatin aja itu. Nggak usah dipikirin cara dia turun ke bawah tanpa ketahuan bapak ibunya dalam sambil naik kursi roda, itu nggak usah dipikirin karena nanti kalian akan anjing nggak logis banget gitu. Pokoknya tinggalkan logika kalian, tapi di sini yang mau gue bahas adalah bukan itu. Tapi yang dia kan udah mau pergi di samping kolam renang mau cabut dari rumahnya sambil bawa koper, ketahuan lagi sama adenya. Akhirnya dia ada percakapan deep sama adenya. Terus adenya bilang apa? Gue sampai catat nih. Aku bangga sama kakak. Kayak anjing lu. Itu dialog apa ya? Lu mau kalau mau olimpiade lu bangsa. Kakaknya kayak mau lagi ikut Paralimpik aja. Kayak mau ikut Paralimpik gitu loh. Kayak kenapa aku bangga sama kakak? Padahal kan itu gue nggak tahu itu antara si aktrisnya si adiknya itu jelek banget mendeliver dialog itu atau emang dialognya itu emang cringe. Aku nggak tahu misalnya dialog itu di deliver sama aktris lain mungkin apakah bisa menolong? Ya nggak tahu juga. Tapi sepertinya emang ininya sih kayak bukan dialognya sih kayak deliverynya gitu menurut gue sih. Tapi dialognya sih harusnya dialognya nggak perlu kayak aku bangga sama kakak. Soalnya kan kita tahu goalsnya dia ke Surabaya ngapain gitu kan. Tapi kan adiknya nggak tahu. Adiknya cuma tahu dia ini ingin menikmati masa-masa terakhirnya buat iya, dia. ya makanya kayak gue sebenarnya agak terganggu sama itu, tapi ya udahlah karena gue setelah dari situ gue mulai meninggalkan semua logika gue. Gue langsung kayak ya udahlah gue nikmatin aja lah. Itu di scene awal jadi kayak enggak. Iya, itu scene awal doang. Jadi nggak bikin jadi emang dari awal dibuat kayak drop dulu terus langsung sampai sekarang belum balik dari atas. Udah. Oh iya bener ada Jeffrey Nicole tiba-tiba. Oke, langsung aja kita ke catatan putih. Catatan putih gue adalah di film ini itu yang paling gue suka banget sampai gue tuh rela kasih nilai tertinggi hanya untuk satu orang ini, yaitu sumpah adalah Gerald jarang nonton 9 loh. TJ bagus. TJ gue nggak tahu ya karena gue orang Surabaya gitu. Dan gue merasa dialognya TJ itu natural banget anjing, kayak dia tuh kayak lagi nggak main film, kayak dia tuh kayak gue melihat orang-orang yang di sekitar gue. Itu yang pertama. Mikro ekspresinya juga bagus banget. Mikro ekspresinya dari yang kayak dia kesel tapi dia sayang. Terus gitu. Ada di momen dia mesem-mesem gitu. Malu-malu. Terus jadi TJ ini digambarkan juga pas misalnya plot twistnya yang dia ketangkap polisi terus dia pura-pura jadi psikopat. Iya. Itu juga bagus ya. Berasa ya. Perubahan ekspresi itu bagus banget si TJ. Dan semua dialog yang diucapkan TJ bagi gue tuh sangat natural banget. Gue tuh suka banget. Gue tuh kayak ngelihat dia kayak lagi percakapan normal aja sih. Iya, apalagi klimaksnya adalah ketika TJ yang dia ngelawan si orang di restoran itu loh. Iya. Kayak kon punya mata tah, kon delok iku. Orang kayak ngene tah mau ngambil istrimu kayak gitu, itu menurut gue natural banget sih. Iya. Gue suka banget TJ dan yang paling gue suka adalah si TJ ini kan digambarkan dia ini suster. Sebelumnya dia suster perawat kakek-kakek gitu. Berdebu goblok. Nah, kita entah kenapa bisa believe gitu ya. Kita percaya gitu kayak dari gestur-gestur dia yang penyayang sama ketiga sahabat ini. Jadi kayak kelihatan banget perasaan sayangnya dia itu sebagai suster ke pasien itu sampai banget ke penonton gitu. Cara dia care ke pasien. Gua nggak tahu sih. Kayaknya meskipun dia udah dimaki-maki sama si siapa? Sama si Baskara si bangsat itu. Tapi tetap misalnya pas Baskaranya keluar dia tetap selimuti. Pas malam-malam dia tetap selimutin si Baskara. Iya. Sampai banget perasaan hangatnya itu sampai banget ke kita gitu. Apalagi dengan dia tuh make up-nya natural banget juga loh. Nggak lebay loh. Iya, make up-nya natural banget. Bahkan kayaknya nggak make up deh si TJ ini. Nggak tahu dia make up atau enggak. Tapi kayak gitu juga bisa jadi make up juga loh. Even make up natural kayak gitu banyak. Kita jadi percaya kalau dia tuh TJ gitu. Dia tuh ini kayak orang yang biasa aja gitu. Iya. Kan nggak lebay. Gue suka banget sih si TJ. Gue suka banget sama TJ. Selain TJ sudah jelas lah kalau 3 orang yang sisanya ini sisanya actingnya bagus. Gak usah diragukan lagi lah. Onat sebagai pendatang baru kemarin di Hello Ghost masih agak-agak naik turun. Tapi di sini bagus banget si Onat anjir dari yang gue kepolosannya. Iya, yang gue suka adalah si Onat ini kan buta. Facial expressionnya dia tuh loh kayak gini tuh loh. Kayak maksudnya kayak orang tolol-tolol gimana gitu kan. Gue suka banget sih sama actingnya dia jadi orang buta gitu. Si
si Onat ini. Kalau Jeffrey Nicole udahlah ya. Jeffrey Nicole. Adipati Dolken udahlah ya. Adipati Dolken. Di sini kita sempat kayak aduh apa sih ini Adipati Dolken di apa para betina pengikut iblis sama di Bayi Ajaib. Tapi di sini luar biasa, bagus banget. Udah Adipati Dolken gak usah balik-balik jadi iblis ini ya, iblis Adam Mbak Dukun ya. Jangan main horor lagi sih menurut kita. Udah main kayak gini-gini bagus banget bagus sumpah. Banget si Adipati Ini Dolken. adalah kayaknya ini zona nyamannya dia deh. Benar, si Adipati Dolken ini sebagai anak cacat yang karakternya tuh sombong, pemarah, bukan Iya. karena dia orang kaya kan. Kita tapi sombong, pemarah, terus iya, ngenyek lah pokoknya. Ngenyek gitu. Ngeselin lah pokoknya. Nah, kita sampai banget. Kita tuh yang tadinya kayak merasa anjir, kita nggak boleh ada rasa benci sama orang yang mohon maaf yang kayak disabilitas kayak si itu gitu ya, kayak si pemeran kayak yang apa yang diperanin sama Adipati Dolken. Tapi si Adipati Dolken entah kenapa berhasil bikin kita kesel sama jadi pengen mukul sama si tokoh Baskara ini loh di film ini sama peran Baskara ini jadi pengen gue sumpah kayak gue kayak rasanya di situ kayak pengen sekali dalam hidup gue menampol orang cacat gitu. Gara-gara Baskara ini. Tapi maksudnya yang di peran Baskara ini bukan yang di aslinya anjing. Ntar ada yang motong di TikTok. Hah? Bang Alpi mau menampol orang cacat karakternya gitu. Bukan karakternya ini yang pengen gue Baskara ini pengen kita karakter tampol. Baskara ini yang pengen gue tampol gitu loh. Terus juga Jeffrey Nicole sebagai Anton. Menurut gue meskipun film ini tuh udah ketebak banget lah endingnya kayak gimana ya. Karena pas dari awal yang si Anton dibilang aja otaknya tuh udah parah, kita udah tahu lah arahnya mau kemana. Iya. Gitu. Cuman bagi gue yang bagus banget itu tuh apa? Bagus banget tuh si Jeffrey Nicole. Scene kematiannya si Danton tuh menurut gue indah banget sih. Indah sih. Kalau gue bukan itunya, kalau gue lebih ke karakternya Danton ini. Oh. Berhasil membuat gue tuh menangis ketika dia pergi. Oh iya betul. Padahal gue tuh udah persiapkan diri, ini Danton pasti mati ini. Iya. Tapi ketika dia beneran mati, itu masih bikin gue sedih. Nyesek gitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena sifatnya dia, karakternya dia. Karena kayak Jeffrey Nicole ini berhasil mendeliver dengan baik karakter Danton ini. Dari cara dia kayak baik ke TJ, tersenyum, terus juga dari cara dia apa ya, itu yang pas dia muntah-muntah itu loh. Iya pas dia itu bagus acting, banget, anjir, acting itu muntah, beneran, acting anjir. sakit kepala Ya, itu bagus loh. Acting muntah itu menurut gue kayak kita jadi ikutan merasa iba gitu sampai Iya. banget ibanya di gue gitu. Itu beruntung banget sih yang meranin perannya Jeffrey Nicole sih. Iya sih, kalau yang misalnya yang meranin peran dia itu let's say siapa Andre Taulani Atau Mas-mas Pemda Keriting itu. Mas-mas Pemda Keriting pas dia muntah gue juga pengen muntah jadinya. dari pengumuman cast kayaknya udah pengen muntah juga ya. Oh iya kalau dia mah. Tapi ini kalau Jeffrey Nicole ini pas Bagus banget, sih. bagus banget sih. Bagus banget. Acting kayak putus asanya dia, frustasi sama penyakitnya, terus acting kayak pas lagi sakit kepala, terus pas Sebenarnya- muntah, terus dia kayak matanya berkaca-kaca. Yang Wah, indah dari film ini tuh sebenarnya nggak bukan ceritanya. Ceritanya tuh ya udah pendukung kayak- aja. Ceritanya tuh kayak ya udah orang cacat pengen udah gitu. Iya. Sebatas itu aja. Cuman perannya, actingnya tuh sih yang paling indah. Dialognya terutama sih. Dialognya udah. Iya, film ada ini beberapa sih, dialog terutama. yang menurut gue Terutama yang paling sih. bagus banget sih menurut gue di film ini tuh. Terus yang kedua adalah jokes di film ini tuh nyampe di gue. Karena kita kan suka jokes dark jokes ya. Kalian yang suka dark jokes silahkan nonton film Menurut gue ini. cukup nyampe sih. Lucu. Kadang kita di satu sisi kayak kadang-kadang bingung kayak anjing kita harus ketawa gak sih, tapi lucu banget sumpah. Terutama ada yang dark jokes paling mantap itu adalah ketika akhirnya mereka nyampe Surabaya, Iya. tapi Gang Doli udah tutup. Akhirnya sama si TJ dicariin lah lontong yang panggilan kan. BO gitu. BO. Nah, akhirnya pas mereka begitu-begitu visualisasinya tuh lucu banget ya. Visualisasinya anjing, ada visualisasi gambar roket, es krim, minum es krim, mesin uap ya guduk anjing lucu banget cuma lucu sih. Menurut gue tuh cukup lucu sih. Jadi kayak film ini tuh nggak perlu menunjukkan sisinya yang sensual banget, yang beneran mereka tuh nggak perlu beneran bikin pornnya. Iya. Tetapi dengan visualisasi itu jadi lucu gitu loh. Jadi lucu betul. Iya kan, maksudnya kayak nggak perlu ada adegan kebenarannya gitu. Jadi tapi karena ada visualisasi itu jadi justru jadi lebih bagus gitu. Kayak gitu sih, jokes-jokesnya gue juga suka. Pengambilan gambarnya, sinematografi juga indah banget. Setnya juga bagus sih. dari rumahnya si Anton. Kita percaya dia orang kaya gitu kan. Iya, dan kebetulan memang ketiganya ini orang kaya anjing. Kaya gitu. Gitu sih. Dari setnya juga indah sih. Udah gue speechless sih sama film ini sih, karena bagi gue emang bagus banget sih. Indah sih, lebih tepatnya indah banget sih. Betul. Gue bingung lagi mau ngomong Bingung sih, apa udah anjing. langsung aja kita peng-highs lah. Kalian nonton dah, pokoknya nonton sendiri dah. Berikutnya kita akan panggilkan ini seorang ahli. Dia ini adalah penemu kursi roda nitro. Kalau dipencet langsung Kebetulan Need for Speed. Kebetulan juga dia tahun lalu adalah panitia Paralimpik ya. Olimpik. Nanti aja kita panggilkan ini dia Profesor AS. Hah, Hah, boring. boring. AS mau ngomong dulu.
Ngomong dulu. Ih, skin Lunox. Woi. Baru skin Lunox ya? Harus. Oh. Mau ngomong, dia mau nanya. Dia mau kayak Emang memberikan lu, pendapat. Oh, mau pendapat. Ya udah. Jadi overall bagi aku Oke, kita menanya pendapat saya. Bagaimana pendapatmu tentang tahun depan? Menurutmu siapa yang bakal naik nih? Ganjar atau Prabowo? catatan hitam sih hampir nggak ada ya. Cuman ada satu aja yang aku agak rasa mungkin perlu dibahas. Seperti contohnya aku ngerasanya kamar tidurnya si Baskara dan Danton sebagai orang kaya tuh kesannya terlalu dibuat-buat dan banyak sekali dekorasi-dekorasi yang aku lihat. Bahkan aku sampai merasa mereka ini syutingnya kayak di syuting di kamar contoh IKEA. Bisa jadi sih. Saking bersihnya dan rapinya kamarnya. Iya. Itu pas di zoom set beneran IKEA goblok. Oke, kalau Kalau yang catatan suka? putih, Kalau yang aku suka sih, oke cuma mau nambahin, aku suka banget dengan penulisan dialognya dan terlihat sangat natural dengan setiap kepribadian yang berbeda di tokoh-tokoh film ini. Yes, betul sekali. Khususnya si tokoh si Endangnya itu yang TJ Root. Itu dia sih. Oke, jadi bagi aku overall film ini adalah film yang menurut gue dari segala sisi tuh indah sih. Dari sisi manapun dilihat tuh indah anjir. Terutama buat kalian yang orang Surabaya, orang Jawa, kalian pasti bakalan merasa cinta banget sama tokoh Endang sih yang diperankan oleh TJ ini. Gue nggak pernah jatuh cinta sama karakter di film seperti tokoh Endang ini sih. Gue suka banget dengan kenaturalannya dia tuh, suka banget, jujur. Malah selfie. Oh, laporan dulu ke bini guys. Kalau masalah cerita sebenarnya ya udah aja gitu. Ceritanya tuh emang agak dewasa. Takut diambil. Dia tadi tuh dari tadi udah nandain anjing. Udah lirik. Dia pengen Nandain yang itu bangsat. Dia pengen yang itu. Anjing. Ngomong ya. Pantesan gue udah curiga gitu dari tadi kan. Lu tadi mau ngambil itu. Iya anjing. Kayak gitu guys. Jadi kayak bagi aku itu indah banget sih. Lu overall lu sebelum rating. Overall sih ini film yang menurut gua salah satu film yang bakal gua rewatch kalau ada di OTT sih. Meskipun ceritanya agak gelap dan agak dewasa, ternyata nggak seporno itu ya. Betul. Nggak sevulgar itu kok, nggak seporn itu. Cuman emang di adegan di awal itu yang pas bumper joget cewek joget-joget kelihatan pantatnya doang itu mungkin itu vulgarnya segitu. Ini kayaknya gua bakal ngajak nonton video sih. Iya sih. Tapi ada satu jokes yang gue inget banget, itu lucu banget. Jadi kayak ada kan mereka sampai di kayak tempat mata air gitu kan, air curug air terjun gitu kan. Terus ada mereka udah sampai, kita udah sampai, kita nanti ini dulu ya, istirahat di sini dulu, makan siang di sini dulu. Oh iya bagus, tempatnya juga indah. Terus si Onat kan orang buta, main air set. Tapi salah arah, air terjunnya di sebelah sono, dia ngadepnya ke sini. Bener kan dia buta. Itu lucu banget anjing. Gue kayak Oh sama ada satu lagi yang gue mau bahas, penampilan spesial dari Lyodra menurut gue Lyodra bagus sih. bagus, cuman kayak cukup gak penting sih. Iya cukup gak penting, tapi menurut gua Porsinya pas, cuman kayak gua rada-rada pedih karena si Danton gak jadi gak ketemu dia. Menurut gue sebenarnya scene Lyodra tuh bisa lebih dimaksimalin lagi ya. Iya, Karena bisa lebih dimaksimalin lagi rugi sih. banget loh, maksudnya kayak Lyodra, bahkan Lyodra aja namanya ada di cast-nya. Di cast-nya tadi malah bapaknya si Anton, mamanya si Anton nggak ada tuh namanya si artis-artis itu. Iya. Yang ada Lyodra. Tapi penampilan Lyodra tuh kayak kalau di total screen time-nya mungkin cuma 5 menit doang ya. Gue sih ngerasanya ini bisa lebih dibikin pedih lagi si kepergian si Dantonnya dengan cara dia chemistry-nya lebih agak didalemin lagi. Lebih agak. Wah, bayar dulu pay letter lu. Shopee. BNI goblok. Lebih Nah, menurut gue si Lyodra karismanya sama toko Anton sama ini. si toko Danton ini bisa lebih didalemin lagi chemistry-nya. Jadi Biar- kayak kita yang tadinya sedih bisa makin Makin nyesek nyesek lagi banget. karena gua kepikiran tuh pasti kalau itu lebih didalemin lagi orang-orang akan nunggu si Danton nih jadian sama si Carmilla. Carmilla tuh yang pemerannya si Tapi Lyodra susah itu. sih, karena ternyata film ini tuh film remake gitu, film remake yang mungkin film aslinya tuh kayak gitu sih. Iya, bukan itu. Maksud gue ini gue kayak kebayang kalau misalnya gitu kan. Kalau seandainya menurut gue bakal lebih nyesek lagi endingnya gitu. Kalau Apalagi ada POV-nya si Carmilla terakhirnya. betul, kan ada bonekanya si yang dibuat Masalah bonekanya doang, kita nggak tahu kan ekspresi si Carmillanya. Cuman mungkin kalau menurutku itu mungkin cara sutradara sih untuk menekan rasa kehilangan si Danton ini karena hadiah Karimala itu nggak pernah diterima oleh si Danton ini. Oh, akhirnya justru pas diterima langsung di kuburannya Ya, itu mungkin
mungkin sisi itu yang mau diangkat sama sutradara mungkin. Sama satu lagi yang jelek. Ada satu ternyata yang gue baru sadar, ada yang jelek banget yang paling kentara. Lu sadar nggak? Apa? Yang paling jeleknya. Film ini soundtracknya bukan Yura Yunita anjing. Itu kesalahan utama sutradara satu. Karena soundtracknya nggak diisi Yura Yunita. Lu bayangin film ini udah seindah itu soundtracknya Yura Yunita. Anjing. Lu semua air di tubuh lu bakal keluar dari segala penjuru tubuhmu, dari mata, telinga, hidung, pusar, pori-pori dan lubang pantat. Rating gue dengan berani sih, karena gue setelah menonton film ini tuh yang pertama gue pikirkan adalah gue memikir-mikir film apa yang lebih bagus dari film ini yang selama ini gue nonton. Film Indonesia apa yang lebih bagus dari film ini yang selama ini gue nonton. Film Indonesia gue pikir barat. Gak ada, gue gak nemu anjir. Ini definitely being the best movie I ever watched. Kalau gue sama One of the best movie I ever watched. Kalau gitu. gue sama yang sebelum ini sih film Indonesia paling yang paling mendekati sih sama film ini. Miracle in Cell sih. Oh enggak sih, kalau gue enggak. Miracle in Cell sama Sri Mulat ya. Miracle in Cell masih enggak se-beautiful ini sih. Apa? Takut. Hai kamu coba. Mikir enggak pernah tuh. Iya enggak dapet. Tapi justru lebih lucu, enggak dapet, malah lebih lucu ya kalau enggak dapet. Gue dengan berani bakal kasih nilai film itu 9. Ini tuh benar-benar 9 ini tuh semuanya buat cast-castnya yang doing a very good job. Sinematografi, cerita, jokes-jokesnya dan itulah dan buat TJ tuh semua nilai itu karena ada TJ-nya. I love you Mbak TJ. Semoga aku bakal lebih sering melihat Mbak TJ di TV ya. Di film, di bioskop. Gitu. Iya TV kan ada di Netflix Gue juga. 9 sih, dengan berani gue. Gue 8,5. Aku 8,5. Oke. Seperti itulah ya guys, film Why Do You Love Me. Film terakhir bulan ini yang kita review ya. Betul, mungkin kita akan ketemu di film Ganjil Genap. Tapi belum gak janji karena gue dan Alpi tanggal 1 sampai tanggal 4 kita mau ke Solo dan juga Jogja. Buat yang Solo dan juga Jogja, jangan lupa kalian ke Purwokerto. Gak ketemu dong. Iya. Gak nyambung. Ya gitu ya. Semoga pas kita pulang filmnya masih tayang di bioskop tuh Ganjil Genap. Kalau enggak ya udah kita ketemu mungkin di film-film. Lah bisa aja sebenarnya kita tonton di sono. Kita ada free time tahu. Kita tonton, kita syuting pakai HP lu, ntar HS aja yang edit. Males ah. Anjing pemalas, nggak mau dapet ini buat cicilan. Males. AdSense. Males udah terlalu banyak, bro. Sebanyak-banyaknya juga kalau dibandingin sama YouTuber gaming mah, Ger. Kita anjing. Duit kita cuma buat beli ciki mereka doang anjing. YouTuber gaming mah banyak anjing duitnya. Jangan lupa juga saksikan terus kelanjutan AAUA ADC Alpiandi Universe Cinematic Channel. C-nya mana anjing? Karena di channel Alpi juga ada konten-konten argumentatif dan juga revisi. Habis ini kita mau syuting. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.